Dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, melayani yang lelah dan tertekan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan tegakkan sebagai urapi kami Tuhan dengan Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan tegakkan sebagai datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan, kami penuhi amanat agungmu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Urapi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan tegakkan sebagai urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berikan hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi dan tegakkan sebagai saksian dan tegakkan kesaksian dan tegakkan sebagai saksian.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang hadir maupun yang tidak hadir. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar. Yang letih lesu, Tuhan akan memberikan kelegaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat pagi yang indah ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami lebih dari 2 orang ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau yang berotoritas atas kami semua. Pimpin kami semua Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan layakkan kami semua Tuhan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak kami sebutkan nama yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang dalam masalah, Tuhan beri jalan keluar. Oh haleluya, haleluya. Dan kami semua Tuhan akan menerima anugerah-Mu, akan menerima jawaban dari setiap permasalahan kami, sehingga kami ya Tuhan akan mengalami kasih-Mu, anugerah-Mu yang nyata di dalam setiap langkah kami. Yesus, terima kasih. Kami serahkan kebaktian ini ya Tuhan, hingga pada akhirnya nanti dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus katakan, amin. Shalom saudara. Selamat pagi, ada sehat? Sehat walafiat? Amin, puji Tuhan. Kita berdiri, kita akan pujikan lagu yang masih pelan lagi ya. Kita penuh dengan penyembahan kepada Tuhan. Tak selamanya kita tetap dalam sikap menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Dunia berputar, namun kasih-Mu kekal selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya Ku cintai. Pernah berubah. Selamanya Ku cintai. Tempat kediaman
Bapak Ibu Saudara, ada sukacita. Amin. Ada sukacita. Haleluya. Kita percaya bahwa hati senang itu merupakan obat yang sangat manjur. Amin. Amin. Kita pujikan ini dengan tepuk tangan, dengan sukacita memuji Tuhan. Haleluya. Hati yang gembira. Haleluya. Hati yang gembira adalah obat Haleluya. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan sedang. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat Haleluya. seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Eleng-eleng. Eleng-eleng. Manusia bakal lewati. Eleng-eleng ning donya piro lawase. Eleng-eleng pada donya ora langgeng. Gesang langgeng lamun dereng Gusti. Eleng-eleng manungsa bakal mati. Eleng-eleng ning donya piro lawase. Eleng-eleng pada donya ora langgeng. Gesang langgeng lamun dereng Gusti. Haleluya. Eleng-eleng. Eleng-eleng manungsa bakal mati. Eleng-eleng ing donya piro lawase. Eleng-eleng pada donya ora langgeng. Gesang langgeng lamun dereng Gesang langgeng. Gesang langgeng lamun dereng Gesang langgeng. Gesang langgeng lamun dereng Gusti. Silakan duduk saudara. Haleluya. Sukacita. Amin. Amin. Kita akan teruskan pujian lagi basa Jawa. Prakonco padha elingaya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa di dunia ini tidak lama ya. Di dunia ini seperti bunga rumput yang kering, kemudian tidak ada artinya ya. Kita pujikan prakonco padha elinga. Haleluya. Kita duduk aja. Prakonco padha elinga. Urip ning donya tak langgeng.
Kaya kembang suket ing ora-ora sedelo mekar kairana sedelo manane alus busana garing tanpa guna delengan jagate ake bencana tondo sedaya rauwe Gusti oyom ratu bandara Gusti margane kamuliaan aswarga cuma wis mring kowe padha elingo urip ning donya tan langgeng kaya kembang suket ing ora sedelo mekar indah sedelo nane alus busana garing tanpa guna delengan jagate ake bencana tondo sedaya rauwe Gusti oyom ratu bandara Yesus margane kamuliaan aswarga cuma wis mring kowe delengan jagate ake bencana tondo sedaya rauwe Gusti oyom ratu bandara Yesus margane kamuliaan aswarga cuma wis mring kowe kamuliaan aswarga cuma wis mring kowe aswarga cuma wis mring kowe. Haleluya. Pitados para sedherek, kamulyan kasuwargan dipun cepakaken kalian Gusti. Pitados? Amin. Amin. Haleluya. Kita akan pujikan ingat akan kasih-Nya, ingat kasih-Nya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Ingat kasih-Nya, Ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku. Kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada dia. Besar kasih Allah pada kita.
bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri. Haleluya, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, terpujilah Yesus. Haleluya. Katakan sekali lagi, besar, besar kasih Allah pada kita. Saya minta Ibu Yayu berdoa. Haleluya Bapa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami rindu untuk selalu mengingat Terima kasih, kasih-Mu, Tuhan. untuk mengingat anugerah-Mu Tuhan, yang kami rasakan dan boleh kami nikmati hingga detik ini Bapa. Kami bersyukur kalau masih ada kekuatan buat kami memuji Engkau. Kalau masih ada kekuatan buat kami memuji, mengagungkan nama-Mu Bapa. Haleluya. Saat yang indah, kesempatan yang baik buat kami Bapa. Harta yang berharga buat kami Tuhan. Ketika kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, bersekutu dengan Engkau, menikmati bait-Mu, kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang berharga ini Tuhan Yesus. Kami menghargai setiap kasih-Mu dengan setiap persembahan pujian, pengagungan kami kepadamu Bapa. Bapa di surga, inilah pujian yang sembah kami kepadamu. Biarlah Engkau berkenan, biarlah Engkau Tuhan berkenan atas setiap pujian kami. Boleh menyenangkan hati-Mu Bapa. Biarlah menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini, jika sebentar kami akan diberkati oleh kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Mari Tuhan, biarlah Engkau menyucikan hati kami. Bapa, kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya bagi kebenaran-Mu Tuhan. Mari Tuhan pakai setiap kami Bapa, untuk boleh bisa menangkap setiap rema,
setiap firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Dan biarlah kami menyediakan hati kami menjadi hati seperti tanah yang baik, yang subur untuk menerima benih firman-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat buat setiap kami Bapa. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu sampai di akhirnya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Ya. Biar kita tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Ya. Tetap semangat. Tetap semangat. Amin. Ya. Hari-hari ini kita tetap akan belajar tentang doa Bapak Ibu. Karena kekristenan tanpa berdoa, maka kehidupan kita tidak akan mengalami Kristus dalam hidup ini. Ya. Oleh sebab itu, orang Kristen harus mau berdoa, ya. Seperti minggu lalu kita sudah belajar tentang kebenaran. Berdoa itu merupakan hubungan, ya. Jadi manusia pada dasarnya ingin berhubungan dengan Sang Pencipta. Benar? Setiap manusia selalu ingin berhubungan dengan Sang Pencipta. Dan minggu lalu saya jelaskan, sejak zaman purbakala manusia berusaha untuk berhubungan dengan Tuhan yang Maha Esa. Manusia berusaha untuk mengekspresikan atau mewujudkan Tuhan yang Maha Esa itu dari pikiran mereka, sehingga tidak sedikit manusia berusaha membuat patung-patung, membuat berhala-berhala. Untuk apa? Untuk mereka bisa memvisualisasikan Tuhan, ya, dari pikiran mereka. Tidak sedikit manusia juga, ya, mencari gunung-gunung, mencari pohon-pohon, lalu mereka sembah. Untuk apa? Untuk mencoba memvisualisasikan Tuhan yang Maha Besar. Ya. Oleh sebab itu, kalau kita lihat nenek moyang manusia zaman purbakala dulu, ya, manusia berusaha memvisualisasikan Tuhan dan mereka coba membuat patung dalam segala wujud, coba menyembah pohon-pohon besar, gunung-gunung, batu-batu. Dan mereka berpikir mereka bisa memvisualisasikan Tuhan. Tetapi pada kenyataannya manusia itu sudah berdosa Bapak Ibu. Sehingga apa yang mereka coba visualisasikan itu salah. Jadi penghalang hubungan manusia, penghalang doa manusia, itu adalah dosa. Dosa itu menjadi penghalang. Sehingga Tuhan di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dikatakan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk apa? Mendengar. Tetapi yang merupakan apa? Pemisah. Ini saudara, antara manusia dengan Allah itu apa? Kejahatan. Dan yang membuat Tuhan bersembunyi terhadap manusia itu apa? Dosa. Sehingga Tuhan tidak mau mendengar. Oleh sebab itu Tuhan hadir melalui pribadi Yesus di tengah-tengah dunia, menebus dosa umat manusia, agar hubungan manusia dengan Tuhan itu kembali Bapak Ibu. Jadi doa itu adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan ingin mengembalikan hubungan itu kembali. Supaya doa-doa kita ini tidak terhalang oleh karena dosa.
Oleh sebab itu Yesus hadir di tengah-tengah dunia menebus umat manusia. Dan tanda yang jelas saudara, hubungan manusia dengan Tuhan itu dipulihkan seperti hubungan manusia di Taman Eden dengan Tuhan. Itu ialah ketika Tuhan Yesus disalib, tabir bait suci terbelah menjadi dua. Terbelah. Yang selama ini harus ada perantara, yaitu imam besar dalam upacara keagamaan umat Yahudi. Manusia tidak bisa langsung berkomunikasi dengan Tuhan, harus ada perantara, yaitu imam besar, untuk masuk ke ruang Maha Kudus, mendengar suara Tuhan. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, tabir itu terbelah, saudara. Dan manusia bisa terhubung secara langsung dengan Tuhan. Tapi harus manusia yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Amin. Dosa itu harus disingkirkan, penghalang itu harus disingkirkan. Karena Roma 3:23 dikatakan semua manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan secara langsung. Tapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, manusia boleh terkoneksi, boleh menyatakan berhubungan langsung dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Karena Tuhan sudah menebus di atas kayu salib dosa-dosa kita. Dan Tuhan mengajarkan saudara bagaimana kita berdoa, yaitu doa yang sudah sering kita dengar, bahkan kita sudah hafal, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan jangan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ketika murid-murid berkata, Tuhan ajari kami berdoa. Doa yang Tuhan ajarkan sangat jelas, yaitu doa Bapa kami. Minggu lalu saya terangkan, kenapa Tuhan tidak mengajarkan doa tentang Tuhan kami, tapi Tuhan mengajarkan doa tentang Bapa kami. Karena Tuhan ingin saudara, hubungan yang terjalin di dalam kehidupan kita orang percaya bukan hubungan yang jauh, tapi ada kedekatan, ada keintiman di dalam doa. Tuhan ingin ketika kita berdoa, ketika kita membangun kehidupan doa kita, ada keintiman yang terjalin seperti Bapa dan anak. Bagi Tuhan doa itu bukan hanya sekedar kata-kata saudara, tapi bagi Tuhan doa itu lebih berbicara mengenai keintiman kita pribadi dengan Tuhan. Bukan sekedar banyaknya kata. Karena Tuhan mengingatkan dalam Matius 6 ayat 7, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal, saudara. Jadi doa itu jangan bertele-tele, kata Tuhan. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan jangan menyangka bahwa dengan banyaknya kata-kata doanya dikabulkan. Jadi bagi Tuhan itu keintiman itu lebih penting dari sekedar kata-kata. Inilah doa kita. Tuhan ingin saudara, hubungan kita, komunikasi dengan Tuhan itu seperti bapak dan anak. Saudara bisa membayangkan ya, saudara, bagaimana hubunganmu dengan bapak dan anak? Apakah hubunganmu formal sekali? Enggak.
Tuhan ingin kedekatan, keintiman itu penting bagi Tuhan. Bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar indahnya kita berkata-kata, tapi bagaimana saudara bisa intim di dalam Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Ya. Dan kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bapak Ibu, hal yang kedua yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini yaitu dari doa Bapa kami adalah hubungan yang kita jalin dengan Tuhan itu adalah hubungan dalam kekudusan. Jadi di dalam Matius 6 ayat 9 doa Bapa kami itu dibuka dengan ucapan apa? Bapa kami yang di surga. Ini saya jelaskan minggu lalu. Lalu selanjutnya apa? Dikuduskanlah namamu. Ini tidak boleh dilewati, saudara. Tuhan mengajarkan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Jadi artinya dalam kita membangun hubungan dengan Bapa, kita tidak boleh kurang ajar, saudara. Benar enggak? Walaupun kita intim dengan orang tua kita, boleh enggak kita kurang ajar sama dia? Enggak boleh, iya toh? Tetap kata Tuhan, engkau harus punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Tapi hubungan kita itu seperti bapak dan anak. Kedekatan, keintiman kita itu seperti bapak dan anak. Dan hubungan yang terjalin itu harus di dalam kerangka kekudusan. Siapa pingin sini saudara doanya didengar Tuhan? Kalau saudara doa didengar oleh Tuhan, setiap kita pingin, amin. Nah, Tuhan ngajarkan doa Bapa kami, berdoa di dalam suatu atmosfer keintiman, tapi keintiman itu harus diingat bahwasanya kekudusan ini yang harus ada di dalam hidup orang percaya. Sebab tanpa kekudusan Bapak Ibu, maka Tuhan tidak berkenan. Pada dasarnya manusia yang sudah terima Tuhan Yesus Kristus, dosanya sudah diampuni belum? Sudah belum? Ketika saudara mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima di dalam hatimu, dosamu sudah diampuni belum? Pertanyaannya, saudara masih berbuat dosa enggak? Siapa yang sudah tidak berbuat dosa, angkat tangan saudara. Oh, enggak mau angkat tangan, angkat kaki saudara. Keluar. Kita memang sudah ditebus dari dosa, dari hukum maut. Tapi saudara masih enggak punya potensi berbuat dosa? Masih enggak dagingmu ini berbuat dosa? Masih. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan untuk saudara, ketika kita berdoa di dalam nama Bapa kami yang di surga, kita tetap harus jaga kekudusan. Hidupmu harus kudus, supaya hubunganmu, koneksimu itu jelas, lancar, saudara. Ya. Saya tuliskan di sini, doa itu harus dalam kekudusan. Oleh sebab itu Tuhan berpesan agar kita melakukan pemberesan dosa sebelum berdoa. Ya. Karena kalau kita tetap tinggal di dalam dosa, maka ini yang terjadi Bapak Ibu. Coba baca Yesaya 1 ayat 15 sampai 16. 2, 3. Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk apa? Berdoa, aku akan memalingkanmu kaku. Bahkan apa?
Bahkan apa? Sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Jadi kalau kita tidak mau membereskan dosa, maka doa kita apa? Tidak didengar. Tuhan memalingkan apa? Mukanya. Bahkan apa dikatakan apa? Sekalipun kamu berkali-kali apa? Berdoa, Tuhan tidak dengarkan. Selama hidup kita ini belum ada pemberesan di hadapan Tuhan. Dengarkan ini. Oleh sebab itu, jangan salahkan Tuhan kalau doa kita tidak didengar. Kenapa? Karena kita tidak mau membereskan apa? Dosa. Kenapa? Di ayat 16-nya dikatakan begini. Apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jadi kalau mau didengar doamu, hubungan koneksi, hubunganmu dengan Tuhan jelas, terkoneksi dengan jelas. Tuhan ngomong apa? Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Ini yang penting, supaya doa kita ini terkoneksi, saudara. Menjadi doa yang terhubung dengan Tuhan. Itu kalau kita mau membersihkan. Karena Tuhan ngajarkan, Bapa kami yang di surga, apa? Dikuduskanlah namamu. Tuhan berkata, engkau sedang berdoa di dalam nama yang kudus, Bapak Ibu. Amin. Engkau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang kudus. Oleh sebab itu Tuhan mengingatkan, jangan kamu main-main. Karena ada kuasa di dalam nama Yesus. Kalau engkau ingin mengalami kuasa di dalam nama Yesus, engkau harus berdoa di dalam kekudusan. Sehingga engkau akan mengalami kuasa doa itu, Bapak Ibu. Tuhan ingin ngomong, supaya kita mengalami doa yang berkuasa, saudara harus berdoa di dalam kekudusan Tuhan. Jangan sampai Tuhan memalingkan muka. Jangan sampai Tuhan tidak mau mendengar. Walaupun berkali-kali kamu berdoa. Karena kita tidak mau membasuh, membersihkan diri kita ini loh. Sembarangan. Sehingga doa kita nggak didengar. Lalu bagaimana saudara membasuh? Ya ini. Hal yang pertama adalah apa? Mengaku dosa. Sebelum kita berdoa, kita harus lakukan pemberesan dalam hidup kita. Dengan apa? Mengaku dosa. Karena Yesaya 59 ayat 1 dan 2 tadi, penghalang doa itu apa? Penghalang doa itu apa? Dosa. Katakan, penghalang doa itu dosa. Jadi dosa itu menjadi penghalang. Engkau mengalami doa yang berkuasa. Selama belum dibasuh, belum dibersihkan, maka doa kita ini Tuhan tidak mau, saudara. Oleh sebab itu penting sekali di dalam doa itu ada mengaku dosa, saudara. Penting saudara koreksi. Daud berkata begini, selidiki aku. Di dalam doanya Daud dia selalu, Tuhan selidikilah hatiku. Jikalau ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, aku mau meminta ampun di hadapan Tuhan.
Jadi ketika engkau berdoa di hadapan Tuhanmu, ketika engkau berdoa di dalam nama Yesus, nama yang kudus, nama yang berkuasa, saudara harus koreksi hidup saudara. Ada dengan dosa-dosa yang kita perbuat, yang kita lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Supaya doamu itu mengalami doa yang berkuasa, Bapak Ibu. Amin. Karena penghalang doa itu apa? Dosa. Dan saya tuliskan, jadi agar doa kita dapat menjadi doa yang didengar Tuhan, maka kita harus menyingkirkan apa? Penghalang. Lah bagaimana menyingkirkan penghalang dosa itu? Yaitu dengan mengakui dosa. Kalau kita tidak ngakui dosa di hadapan Tuhan, Tuhan tidak mau. Tapi kalau kita mau doa kita didengar, kalau ada hal yang menjadi penghalang, yaitu dosa, akui di hadapan Tuhan. Akui. Mungkin kita habis berbohong, kita habis marah, kita habis apa? Berbuat dosa. Ketika engkau berdoa, engkau harus akui di hadapan Tuhan. Karena kalau itu tidak diakui, maka doamu itu tidak mau Tuhan dengar. Walaupun berkali-kali berdoa. Tuhan memalingkan karena kita tidak mau mengakui dosa. Perhatikan ini saudara. Di Matius 6 ayat 12a. Di dalam doa Bapa kami. Tuhan berkata apa? Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Ini di dalam doa Bapa kami. Tuhan dengan jelas mengajarkan di dalam doa Bapa kami. Engkau harus berdoa di dalam kekudusan. Bagaimana berdoa di dalam kekudusan? Yaitu ketika engkau mau berdoa, Tuhan ampuni kami akan kesalahan kami. Banyak doa tidak efektif karena kita tidak mau mengakui dosa kita. Benar? Kita tidak terbuka di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan mengajarkan, ampunilah apa? Kami akan kesalahan kami. Ini doa Bapa kami loh Bapak Ibu. Di ayat 12a-nya. Jadi penting saudara itu menjaga atmosfer kekudusan. Karena kalau tidak menjaga atmosfer kekudusan, doamu itu menjadi doa yang sia-sia di hadapan Tuhan. Yesaya 1 tadi loh, ayat 15-16. Ya. Doa kita menjadi sia-sia karena apa? Tuhan memalingkan mukanya, tidak mau dengar. Kita tidak mengalami dahsyatnya doa di dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita tidak menjaga kekudusan nama Tuhan Yesus. Dan mengajarkan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah apa? Namamu. Artinya kalau orang berdoa di dalam Tuhan Yesus, tapi dia tidak menghargai kekudusan Tuhan, jangan berpikir Tuhan mau menjawab doanya. Kalau tidak ada pemberesan di hadapan Tuhan, jangan berpikir doa kita ini didengar oleh Tuhan. Jadi penting mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa itu koreksi hidupmu. Minta ampun kalau ada kesalahan. Ini loh. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Disitulah Tuhan akan mengampuni. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, Allah itu setia. Barang siapa apa?
mengakui dosanya, Tuhan itu mengampuni, Bapak Ibu. Dan di situ kita dikuduskan. Sehingga kita bisa terhubung dengan Tuhan. Jadi kalau berdoa itu koreksi diri. Ya, penting selidiki aku Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 ini ayat yang kita amini dan yang luar biasa, benar enggak? Yakobus 5 ayat 16 ini dikatakan begini. Di ayat B-nya ini yang sering kali kita kutip. Benar? Apa ayat B-nya? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin. Tapi ayat ini kita seringkali lupakan di atasnya. Apa saudara? Hendaklah kamu saling apa? Mengaku dosaku. Katakan dosaku. Iya. Jadi jangan diklaim doa orang benarnya kalau tidak ada mengaku dosa. Saudara tidak akan mengalami doa yang besar kuasanya kalau kita tidak mengaku dosa. Tapi ketika kita sudah mengaku dosa, kita dibenarkan, diampuni, maka ini yang terjadi. Doa orang benar. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan diklaim doa orang benar saja tanpa dibaca ayat yang atasnya. Yaitu saling mengaku dosa. Doamu tidak akan mengalami kuasa Tuhan kalau masih ada yang tersembunyi dosa itu. Kalau masih ada dosa yang tersembunyi dan kita tidak akui, jangan mengklaim doa kita doa yang berkuasa Bapak Ibu. Tapi kalau kita mau mengaku di hadapan Tuhan dan Tuhan mengampuni, maka Tuhan berkata, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, maka besar kuasanya Bapak Ibu. Siapa yang mengalami doa yang berkuasa Bapak Ibu? Amin. Doamu berkuasa. Doamu didengar. Doamu terjadi dalam hidupmu. Tapi engkau harus berdoa di dalam kekudusan. Tidak sembarangan. Engkau harus mau mengakui, minta ampun sama Tuhan. Saudara percaya, Tuhan itu setia. Kalau kita minta ampun, Tuhan ampuni enggak? Ampuni. Dan kalau sudah Tuhan ampuni, baru ini saudara, doa orang benar. Karena saudara dibenarkan oleh Tuhan. Itu besar kuasanya. Doamu menjadi doa yang berkuasa. Powerful. Mau Bapak Ibu? Iya. Jadi doa Bapak kami itu bukan hanya hafalan. Saudara harus pahami. Apa sih yang Tuhan ajarkan? Karena itu yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Artinya, saudara ketika engkau sudah berdoa di dalam nama Yesus, engkau berdoa di dalam kekudusan. Bagaimana berdoa dalam kekudusan? Yaitu, kalau ada dosa, ada kesalahan, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, minta ampun Bapak Ibu. Mau? Mau? Ya, ketika saudara minta ampun, doamu menjadi doa yang berkuasa. Hal yang kedua saudara, apa yang Tuhan ajarkan? Bukan hanya kita minta ampun kepada Tuhan, tapi yang kedua tidak boleh dilupakan. Yang sama pentingnya dengan minta ampun, apa? Mengampuni. Saya tuliskan, sikap yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, itu
itu juga menjadi salah satu apa? Penghalang doa. Jangan hanya minta ampun, tapi saudara tidak mau ngampuni. Kenapa? Perhatikan ayat ini kembali. Matius 6 ayat 12 dikatakan apa? Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Yang ini tidak boleh dilupakan. Seperti, katakan seperti saya juga mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Amin. Jadi jangan hanya minta ampun, tapi saudara juga harus mengampuni. Supaya doamu itu tidak terhalang. Ini Tuhan ngomong loh. Ampuni kami akan kesalahan kami seperti. Berarti Tuhan diberi contoh enggak? Hah? Perbandingannya yang jelas siapa berarti? Kita. Tuhan, ampuni kami seperti kami mengampuni orang bersalah. Jadi Tuhan ngomong, bukan hanya sekedar kamu beres dengan aku, tapi kamu juga harus beres dengan sesamamu. Kamu harus beres dengan istrimu sebelum kamu berdoa. Kamu harus beres dengan suamimu sebelum kamu berdoa. Kamu harus beres dengan anak-anakmu sebelum kamu berdoa. Kamu harus beres dengan orang tuamu sebelum kamu berdoa. Itulah jaga kekudusan di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan itu mudah enggak? Mudah. Tapi ngampuni orang. Hah? Aduh. Di sini apa saudara? Tuhan ampuni aku, enak. Tapi mampu enggak saudara mengampuni orang yang bersalah terhadap engkau? Baca saudara, Markus 11 ayat 24-26. Karena itu, aku ini siapa? Aku ini siapa? Tuhan berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Ada amin enggak? Ada amin enggak? Amin. Tapi dibaca ayat 25-nya. Lek sing apik mesti amin. Amin. Tapi dibaca 25-nya. 23. Dan jika kamu berdiri untuk apa? Berdoa, apa? Ampunilah dahulu. Sekiranya ada barang sesuatu dalam mana? Dalam mana? Hatiku, katakan hatiku. Hatiku terhadap siapa? Seseorang. Seseorang ini siapa? Ya bojomu, ya anakmu, ya tonggomu, ya siapa saja yang sesuatu di hatimu. Supaya apa? Juga Bapamu yang di surga mengampuni apa? Kesalahan-kesalahanmu. Ayat 24 amin. Tapi aja lali. Ayat 25. Apa 25? Ampunilah dahulu. Tegang kabel langsung. Maka saudara akan mengalami doa yang berkuasa, Bapak Ibu.
Amin. Bukan hanya minta ampun kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin ada pemberesan kekudusan dengan sesamamu, dengan saudaramu, dengan suami istrimu, dengan anakmu. Maka doamu menjadi doa yang berkuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena 26 dikatakan, 23. Jika kamu tidak mengampuni, maka siapa? Maka siapa? Bapamu yang di surga tidak akan apa? Ya toh? Sehingga doamu apa? Iya, nggak didengar. Walaupun berkali-kali kata Yesaya, benar enggak? Berkali-kali kamu berdoa pun aku enggak mau dengar. Karena kamu enggak mau doa di dalam kekudusan Tuhan. Kamu enggak mau minta ampun di hadapanku. Kamu tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kamu. Setiap kita rindu doa kita menjadi doa yang berkuasa, amin. Kuncinya dua, saudara. Ayo minta ampun, beres dengan Tuhan. Tapi juga saudara harus mau mengampuni. Pak, suamiku pahit ini, minta ampun. Saudara, pengampunanmu itu membukakan saudara tingkap langit. Ketika saudara mau mengampuni dari hatimu yang paling dalam, tingkap langit terbuka untuk hidupmu. Doamu tidak terhalang. Pilih mana saudara? Tetap nyimpan pahit, dendam, atau saudara mau mengampuni dan langit terbuka buat saudara? Ya. Jadi kalau doa-doa kita nggak dijawab, koreksi dong. Masih tidak ada rasa pahit, rasa dendam, rasa yang tidak mau mengampuni. Engkau berdoa buat anakmu, tapi engkau masih ada pahit terhadap anakmu. Doamu itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena orang yang tidak mau mengampuni, Bapamu yang di surga apa? Juga tidak akan mengampuni. Artinya apa? Tidak mau dengar tuh doa kita. Jadi jangan hanya mengamini ayat ini, saudara. Ya toh? Cuma dicuplik ayat ini, diamini, lali ayat ini, saudara. Jadi hidup kita itu harus berdoa di dalam kekudusan. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu tidak boleh dilupakan, saudara. Dan untuk hidup di dalam kekudusan itu minta ampun dan mau mengampuni. Luar biasa loh doa Bapak kami itu. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti, saudara. Itu tuh kata seperti itu mengingatkan. Seperti itu seperti mengingatkan Tuhan. Benar enggak? Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wah, kalau ini saudara kerjakan, doamu menjadi doa yang berkuasa, saudara. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Karena mau saling mengaku dosa. Dan ini pun ayat ini pun berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya kamu menerimanya.
Tapi kalau kamu tidak mau ngampuni, itu menjadi penghalang. Sehingga apa? Kita tidak nerimanya. Kalau kamu masih ada dosa di hadapan Tuhan, minta apa saja, nerima apa enggak? Enggak. Tapi kalau kita beres dengan Tuhan, kita mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kata Tuhan apa? Minta, doakan apa saja, percaya kamu telah menerima. Wah, habis ini kalau saudara lakukan, wis, gempar saudara. Amin. Kenapa? Saudara bersaksi, Pak, benar kata Bapak. Ketika saya mau minta ampun sama Tuhan, saya mengampuni suamiku. Wah, doaku top chair. Apa yang aku doakan terjadi. Apa saja loh. Katakan apa saja. Jadi apa yang Anda saudara perlukan hari ini? Apa yang saudara mau Tuhan kerjakan hari ini? Tuhan akan kerjakan kalau saudara berdoa di dalam kekudusan Tuhan. Jadi doa dalam kekudusan itu membuat koneksi. Saudara pernah telepon, lalu sinyalnya jelek. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Apa? Tidak jelas, apalagi telepon WA saudara. Apa? Yang terjadi apa? Apa? Tidak jelas, kenapa? Karena koneksi, putus-putus. Kekudusan itu memperlancar koneksi Bapak Ibu. Kalau kita beres dengan Tuhan, beres dengan sesama, seseorang di sekitar kita, koneksi kita itu menjadi lancar. Sehingga kita ini tersambung dengan Tuhan itu jelas. Doamu itu jelas, nggak ada penghalangnya. Tuhan dengar doamu, kita juga dengar suara Tuhan itu jelas Bapak Ibu. Amin. Jadi doa itu hubungan saudara, gelombang kita dengan Tuhan. Juga gelombang Tuhan terhadap kita. Seperti telepon, komunikasi. Kalau nggak jelas maka bisa salah mengerti. Benar? Ketika salah mengerti, kita salah persepsi, saudara. Disuruh pergi ke kota A, perginya ke kota B. Lu tak kira, pernah enggak saudara? Telepon suruh ngambilkan palu, yang diambilkan apa? Enggak jelas. Tapi dengan kekudusan, saudara beres dengan Tuhan, saudara beres dengan sesamamu. Maka koneksi dengan Tuhan itu menjadi jelas. Iya. Kenapa kita nggak bisa jelas dengar apa kata Tuhan? Karena kita nggak berdoa di dalam kekudusan. Contoh saudara, ketika bangsa Israel dan Musa di Gunung Sinai, dan bangsa ini ingin dengar suara Tuhan. Tuhan ngomong, kuduskanlah bangsa ini. Ya. Supaya aku berbicara kepada mereka. Saudara perhatikan di dalam Keluaran 20 ayat 18. Seluruh bangsa itu menyaksikan apa? Guru mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Jadi ketika Tuhan ngomong, mereka cuma dengar suara apa? Guru, kilat, nggak dengar. Bangsa ini ketika Tuhan berbicara, mereka hanya mendengar suara guru, luduk, duar. Nggak jelas. Mereka takut. Ayat 19. Sehingga mereka berkata kepada Musa apa?
Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami. Jadi kalau orang itu tidak menjaga kekudusan, suara Tuhan tidak jelas. Suara Tuhan hanya seperti apa? Bencana malahan. Tapi Musa loh, perhatikan. Musa itu mendengar suara Tuhan dengan jelas, Bapak Ibu. Karena dia menjaga hidupnya. Orang yang tidak mau menjaga kekudusan dengan Tuhan, dia tidak akan bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan atas hidupnya. Tapi kalau kita mau jaga hidup kita tetap kudus, maka kita akan tahu suara Tuhan buat hidup kita. Ayat 20 dikatakan begini. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi apa? Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah berada. Dan Musa mendengar apa yang Tuhan katakan. Jadi kalau kita ini, saudara, tidak mau menjaga kekudusan, kita tidak akan bisa mendengar apa yang menjadi suara Tuhan loh. Kekudusan itu membuat kita semakin jelas mendengar suara Tuhan, Bapak Ibu. Semakin hidup kita jaga, kita semakin kudus di hadapan Tuhan, kita akan semakin jelas mendengar suara Tuhan. Amin. Jadi kekudusan itu membuat koneksi kita dengan Tuhan itu semakin jelas. Doa itu hubungan, Bapak Ibu. Orang bilang doa itu komunikasi, benar? Komunikasi manusia dengan Tuhan itu doa. Lah kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, komunikasinya nggak nyambung. Benar atau enggak? Kekudusan itu mengkoneksikan antara Tuhan dan manusia. Menjadi sebuah penghantar supaya suara Tuhan jelas kita dengar dan suara kita pun didengar oleh Tuhan, Bapak Ibu. Itu kekudusan. Tanpa kekudusan kita seperti bangsa Israel. Hanya mendengar suara guru, nggak jelas. Sehingga apa? Hidup kita semakin jauh. Perhatikan ini. Bangsa itu berdiri jauh. Tapi Musa mendekat. Jadi kalau kita ini hidup di dalam kekudusan, maka kita ini diseret mendekat dengan Tuhan. Dan ngerti bahasanya Tuhan. Amin. Tapi kalau kita tidak hidup di dalam kekudusan, kita tidak mau minta ampun sama Tuhan, kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka kita akan menjadi jauh. Paham Bapak Ibu? Doa itu harus semakin dekat dengan Tuhan, bukan semakin jauh. Nah, saudara kalau ngobrol dengan seseorang, semakin jauh semakin jelas enggak? Jelas Pak pakai handphone, handphonemu kresek sinyalnya jelas enggak? Enggak. Tapi kalau dekat, semakin dekat, semakin jelas enggak? Jelas. Jadi itulah doa, saudara. Amin. Kesimpulan dari firman Tuhan ini, jadi doa itu adalah hubungan dengan Bapa dalam kekudusan. Tanpa kekudusan, Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Ayat terakhir, Mazmur 29 ayat 2. 2, 3. Berikan kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan. Dengan apa? Berhiaskan apa? Kekudusan. Perhiasanmu jangan berkepang-kepang, kata Tuhan. Perhiasanmu jangan hal yang jasmani. Bagi Tuhan bukan yang kelihatan nih,
Tapi bagaimana hatimu ini loh intim dengan Tuhan. Bagaimana engkau jaga hidupmu kudus. Itu bagi Tuhan itu perhiasan yang menarik mata Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bukan masalah omonganmu itu indah. Karena doa itu kata Tuhan, bukan masalah kata-kata, Bapak Ibu. Tapi bagaimana kekudusan itu loh menarik hatinya Tuhan. Sehingga apa? Sehingga Tuhan mendengar doamu dan menjawab doamu. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita pujikan ku datang Tuhan dalam hadirat. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadiratmu berhiaskan kekudusan. Amin Tuhan. Seluruh surga sujud menyembahmu. Ku tersungkur dan berseru datang Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadiratmu berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah. Amin. Ku tersungkur dan berseru, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga
percaya Bapak Ibu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan, kalau engkau berdoa tidak di dalam kekudusan nama Tuhan, maka doa kita itu terhalang. Dosa itu menjadi penghalang terkuat sehingga doa-doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan ingatkan, berdoalah di dalam nama Bapa, di dalam kekudusannya. Kalau engkau ada sesuatu yang tersembunyi, engkau harus bereskan di hadapan Bapa. Engkau harus bereskan, memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau sampai hari ini doamu belum terjawab, Tuhan berkata mungkin masih ada sakit hati di hatimu, ada kepahitan di hatimu, engkau tidak mau mengampuni. Itu menjadi penghalang doamu. Saudara, kalau engkau pertahankan rasa sakit itu, kau masih pertahankan rasa marah itu, maka saudara, Tuhan tidak pernah akan jawab doa kita, karena itu penghalang. Oleh sebab itu, pilihan ada di dalam tangan kita. Kita mau doa-doa kita menjadi doa-doa yang berkuasa didengar oleh Tuhan, atau kita mau mempertahankan rasa sakit kita dan kita tidak mengampuni orang bersalah kepada kita. Jangan pertahankan penghalang itu, tapi bereskan penghalang itu dengan minta ampun di hadapan Tuhan dan mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena Tuhan mengingatkan, kalau engkau berdoa ada sesuatu yang belum beres di hatimu terhadap seseorang itu, tinggalkan doamu, bereskan itu dengan orang itu, ampuni orang itu, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni dosamu, akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu, keputusan ada di dalam tangan kita. Firman Tuhan dengan jelas pada pagi hari, Tuhan rindu menjawab doa-doamu. Apa saja yang kamu doakan, apa saja yang kamu minta, Tuhan siap menjawabnya, asal engkau mau melakukan pemberesan. Seperti pujian ini berkata, biar hidup kita berhiasan kekudusan. Sambil singer nyanyikan lagu ini, Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan pada pagi hari. Kan hati saya rindu, saudara yang saat ini bergumul doa-doa, saudara dijawab oleh Tuhan. Tuhan pun rindu menjawab doa-doa saudara. Mari singer nyanyikan ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Amin Tuhan, Kau mendengar doa-doa anak seluruh surga sujud menyembah Yesus. Ku tersungkur, amin, dan berseru
Kita minta Ibu Sri berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah buat setiap kehidupan kami. Ini kami Tuhan, ampuni kami dalam segala kelemahan kami. Kiranya Tuhan memberikan hati-Mu buat kami, agar kami dapat mengampuni orang-orang yang telah mengecewakan kami. Dan kami bisa memberikan pengampunan atas mereka Tuhan. Bapak, ini setiap kami merindukan di antara kita Tuhan, di antara kami dengan Tuhan tidak ada penghalang lagi. Kami merindukan Tuhan, mujizat-Mu terjadi atas kami. Kami merindukan Tuhan, doa-doa kami tidak terhalang lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah pengampunan Tuhan berikan atas kami. Biarlah roh pengampunan Tuhan berikan atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan setiap kami umat-Mu untuk bisa mengampuni, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini menyerahkan buat firman-Mu Tuhan. Kalau hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu terus menjamah mengerjakan setiap hati kami umat-Mu Tuhan, agar kami dapat dimampukan untuk kami benar-benar dapat mengampuni dan mengampuni. Ini kami bersyukur Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus berkarya atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Percaya kalau Bapak Ibu mau melakukan firman Tuhan ini, akan ada mujizat di dalam hidup saudara. Akan ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan. Puji nama Tuhan, kita akan dengarkan beberapa pengumuman. Selamat datang buat kita semua yang boleh hadir pada pagi hari ini. Kiranya setiap kita boleh merasakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ibadah setiap hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat tempat ini. Ya, kami mengundang Bapak Ibu sekalian untuk selalu rindu untuk kita bersekutu bersama. Ibadah sekolah Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat setiap hari Minggu di aula gereja di belakang. Lalu setiap hari Jumat pukul 18 ya, ada doa malam, worship night, ya, malam penyembahan. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk kita mau hadir, bersekutu, membangun hubungan dengan Tuhan, ya, setiap hari Jumat. Mesbah pagi setiap hari Rabu sampai Sabtu pukul 4.30 sampai 5.15. Laporan keuangan 10 Oktober, persepuluhan 650.000, kolekte 390, kaskasi 356. Habis ibadah, Bapak Ibu yang biasa ikut kur untuk tinggal sebentar, akan ada latihan kur untuk persiapan acara Natal. Habis ibadah silakan tinggal sebentar. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri, kita pujikan kasih pasti lemah lembut. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tetap bawa bangsa negara kami, kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kemurahan, belas kasihan Tuhan turun atas bangsa kami, turun atas kota kami.
Sehingga bangsa negara kami, kota kami sembuh di dalam nama Yesus, pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, kemurahan demi kemurahan Tuhan nyatakan untuk bangsa negara kami, untuk para pemimpin kami, untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan mengelola bangsa ini. Tuhan berikan hikmat Tuhan. Terima kasih. Dan buat setiap kami yang hadir saat ini, kami yang sakit, Bapak Ibu, taruh tanganmu di tempat sakitmu. Percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Biar Tuhan menjamahmu saat pagi hari ini. Dan jadilah sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Mujizat Tuhan dinyatakan. Pemulihan Tuhan dinyatakan. Engkau yang mengalami permasalahan, pergumulan, aku berkata, terimalah jawaban yang daripada Tuhan. Terimalah pertolongan yang daripada Tuhan. Sehingga engkau mengalami mujizat Tuhan, mengalami jalan keluar, mengalami kasih kemurahan Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah setiap kita boleh percaya Yesus Tuhan Juru Selamat kita yang sudah menebus hidup kita. Dia yang akan menolong kita hari-hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati engkau dalam pekerjaan-pekerjaanmu. Tuhan memberkati engkau dalam keluargamu dengan damai sejahtera sukacita. Tuhan memberkati engkau dalam sekolahmu, studimu, dan memberikan hikmat yang daripada surga, sehingga kau menjadi anak-anak yang berbeda di dalam Tuhan. Biar kasih kemurahan Tuhan mengalir senantiasa dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, Tuhan beserta. Apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Pengurapan Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan yang saat ini sedang berjaga untuk kami beribadah. Tuhan memberkati, Tuhan menjaga, memberikan wibawa, memberikan Tuhan perlindungan, supaya Tuhan melalui hidup mereka Tuhan nyatakan keamanan atas kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jemaat Tuhan yang tidak hadir, Tuhan lawat satu persatu. Tuhan taruh hati Tuhan, taruh kasih Tuhan, supaya mereka Tuhan boleh rindu untuk beribadah, untuk datang kepada Tuhan, memuji, memuliakan, menyembah Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam perjalanan, mungkin keluar kota. Tuhan menyertai, menjaga, melindungi, menutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur buat segala kasih-Mu. Kami serahkan berencana Natal gereja Tuhan tempat ini dalam kuasa tangan Tuhan. Tuhan juga memberkati. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Percaya dengan iman. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Biar setiap kita didapati berkenan di hadapan Tuhan, dan kita boleh mengalami pengangkatan untuk kita terima mahkota kehidupan. Dan biarlah kita boleh bersukacita karena kita bertemu dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati setiap usaha pekerjaan kita, rumah tangga kita, sekolah kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.